Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cakap Tani Channel. Kali ini saya ingin menginformasikan ya, ingin berbagi informasi tepatnya terkait dengan SIM Luhtan ya, terkait dengan SIM Luhtan versi Android. Tentu ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua, baik itu petani, para penyuluh, dan semua stakeholder ya, terkait dengan pertanian ya, karena sekarang mengakses data SIM Luhtan ya, sistem penyuluhan pertanian sudah bisa menggunakan Android. Artinya kapan saja, di mana saja bisa mengakses data SIM Luhtan. Ini tentu sangat menggembirakan ya bagi kita semua, sehingga kalau memerlukan hal-hal terkait data SIM Luhtan, sekarang sudah tidak payah lagi ya, semua orang bisa mengakses data itu. Namun tentunya teman-teman harus tahu ya, bagaimana caranya mengakses data SIM Luhtan ya melalui Android. Nah, oleh sebab itu video ini kami tampilkan ya, yang merupakan hasil Zoom meeting ya, para penyuluh se-Indonesia bersama Kementan, yang kebetulan kami tadi pada jadwal yang sesi kedua. Baik, kita sama-sama simak ya bagaimana cara mengakses data SIM Luhtan ya melalui Android. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita menyaksikan bagaimana cara mengakses data SIM Luhtan, kita download dulu aplikasinya melalui Play Store. Kita klik Play Store, kita cari SIM Luhtan, kita ketik SIM Luhtan Android. Klik ya, kita klik SIM Luhtan Android ya. Jadi ketika kita ketik di Play Store ya, SIM Luhtan Android ya, dia akan muncul ya, kita ini yang nomor 2 dari atas ya, nomor 2 dari atas, dia yang ada gambarnya daun ya, daun yang diapit oleh gambar kedua telapak tangan ya. Kita klik, ambil untuk download, langsung kita install. Oh ya, aplikasi Android ini space-nya tidak terlalu besar ya, jadi cuman beberapa MB saja ya, 9,9 MB. Jadi teman-teman tidak khawatir kalau HP-nya keberatan. Kita install. Username. Nah, ini kalau sudah terdownload seperti ini ya, ini ada form ya, username dan password. Nah, untuk username ini tentu username kalau bagi admin ya, dia pasti udah punya username ya. Seandainya yang bukan admin, artinya siapa saja ya yang ingin masuk, jadi dia menggunakan sebagai tamu. Lebih jelasnya kita simak ya hasil
Zoom meeting dari Kementan yang menjelaskan tentang SIM Luhtan berikut ini. Gitu. Nah, untuk yang tamu, untuk yang guys ya, silakan klik yang ini. Nah, ini yang di bawah nih, masuk sebagai tamu. Nanti kalau kita masuk sebagai tamu, kalau kita klik di sini, tamu ini keluarnya adalah, nah, keluarnya adalah pilih provinsi ini. Nah, karena kan tamu, masuk saja pilih provinsinya apa, nanti passwordnya password tamu GUEST wes. Nah, tapi kalau Bapak sebagai admin ya Bapak klik ini aja nih, masuk sebagai lembaga nih, klik lagi. Nah, otomatis akan berubah jadi username Luhtan itu. Misal PD petugas PD 123 username-nya misal ya. Nanti passwordnya password lama Bapak Ibu. Passwordnya maksudnya password yang aktif itu loh, yang di SIM Luhtan lama. Nah, itu masukkan saja di sini. Kemudian nanti mungkin seperti biasa. Begitu. Jadi mohon maaf tadi dari PD Pak siapa Pak ya? Pak Jafar. Jafar lagi merokok. Silakan Pak Jafar. Ya. Ada apa lagi Pak? Udah Pak, udah. Oh ya, baik. Terima kasih. Kita kasih Saya Pak. untuk mana tadi? Saya Pak, Gorontalo. Halo. Gorontalo Pak. Oh siap. Ya Pak, dengan Pak siapa? Pak, silakan Pak. Pak Lukman Pak, Gorontalo. Ya, silakan Pak Lukman. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Boneolama, Provinsi Gorontalo. Kebetulan saya admin SIM Luhtan Kabupaten Pak. Ini memang kalau versi 2 sudah diterbitkan secara lewat Android, ini akan membantu teman-teman seluruh penyuluh. Karena selama ini admin SIM Luhtan di kecamatan itu, data dan seluruh yang ada di SIM Luhtan itu yang lebih mengetahui adalah admin saja. Tapi dengan adanya versi Android ini, seluruh penyuluh bisa mengetahui apa yang ada di wilayah binaannya masing-masing lewat posisi gue tadi atau sebagai tamu. Karena posisi user dan password. Tapi tamu nggak bisa ini, nggak bisa merubah data, ya kan? Teman ingin bisa melihat aja. Mungkin yang pertama, berarti posisi untuk versi 2 ini sama mungkin dengan versi 1 yang web, tapi mungkin ini untuk memudahkan seluruh penyuluh yang ada di seluruh Indonesia sudah menggunakan Android masing-masing. Dan kebetulan kalau saya admin kabupaten, ini yang saya mungkin stressing juga Pak programmer dari kementerian, ini posisinya mungkin saya bisa bagikan juga ke teman-teman yang ada di dinas, dalam artian mereka akan masuk sebagai guest atau sebagai tamu. Karena kalau misalnya di dalam struktural dinas, mungkin yang sebagai basis kita data untuk kelompok tani semua itu berdasar dari SIM Luhtan. Nah, apalagi kalau di admin tadi Pak Sinaga menyampaikan bagaimana, mungkin saya bisa agak pertegas lagi. Kalau di kami sebagai admin kabupaten, sekarang data ERDKK itu sudah connecting Pak. Tinggal bagaimana posisinya data SIM kita benahi, otomatis data ERDKK akan mengikuti. Mungkin begitu Pak ya. Karena di admin kecamatan connecting antara data Poktan dan data ERDK itu tidak ada. Tapi yang muncul di admin kabupaten ini yang mungkin saya bisa mungkin sharing kembali Pak. Ini untuk servernya, apalagi mungkin baru pertama kali otomatis ini tadi saya sudah mencoba masuk dengan di Play Store, ini sering error. Ini yang saya takutkan atau yang saya mungkin khawatirkan Pak, tiba-tiba saja kita ada di lokasi sementara melaporkan kegiatan kita, tapi aplikasi Androidnya error. Itu mungkin bagaimana dengan tim IT kementerian untuk selalu merefresh supaya kami yang ada di daerah itu selalu
data yang kami kirim selalu terupdate, karena aktivitas selama COVID pandemi ini, aktivitas pertanian selalu bergerak. Bahkan data BPS mungkin kita di pertanian lewat kementerian itu diumumkan oleh BPS bahwa kita yang range-nya agak tinggi di masa pandemi ini. Oleh itu mungkin dengan adanya basis simultan lewat Android ini sangat membantu kami selaku penyuluh yang ada di daerah, Pak. Mungkin itu sebagai tambahan saya. Dan kalau posisinya ini kan kalau saya lihat data di Android ini khususnya ke mana, ke admin kecamatan. Apakah ini berlakunya sama dengan yang web? Kebetulan saya admin kabupaten di Sinutan itu sejak dari 2010 sampai saat ini. Saya memang memegang admin Sinutan untuk kabupaten, Pak. Apakah dengan user yang ada di kabupaten kami selalu untuk bisa membenahi data di versi 2 ini bisa apa tidak? Mungkin itu yang saya bisa share kepada. Terima kasih, Pak. Masukan yang sangat baik, pertanyaan yang sangat baik. Nah, dan itu saya mau ngasih nih, Pak. Nah, piala. Nah, untuk Bapak ini loh. Jadi kita Terima kasih, Pak. Hadiahnya secara virtual aja nih, Pak ya. Nanti kalau kita jalan-jalan ke huruf besar depan Al. Bolaang Mengunduh ya kan? Bone Bolamo, Pak, Gorontalo. Bone Bolamo tadi kita mau ngopi di sana nanti, Pak ya. Siap, Pak. Bukan dinas stan. Atau Bapak aja yang ke Jakarta nanti lah. Bisa. Yang penting ada pertemuan SMIPP, Pak. Kami dari kabupaten diundang saja, Pak, ke kementerian. Ya, ini mumpung ada Bu Seswa, siapa tahu dia. Siap. Jadi baik, pertanyaannya itu lengkap. Pertanyaan bagus, sudah ada masukan, problemnya disampaikan, solusinya disampaikan. Nah, itu cocok. Jadi sangat membangun. Nah, Bapak Ibu, betul disampaikan Bapak tadi bahwa aplikasi yang Android ini mencoba memudahkan agar petugas yang di BPP atau ya yang di lapangan itu bisa tahu, oh sejauh ini loh di area saya itu pokoknya sekian, pertanyaannya itu ini begitu. Jadi tidak perlu minta passwordnya si admin, kan bahaya juga ya. Nah, jadi bisa menggunakan user tamu saja gitu untuk lihat. Tapi ini yang sebagai catatan, data-data yang sifatnya sensitif seperti NIK itu tetap akun admin yang bisa melihat secara detail. Untuk akun tamu, akun BS NIK-nya itu hanya 5 digit saja. Jadi misal 12, 50, sekian. Nah, itu kalau Bapak login sebagai akun tamu, nanti keluarnya sekian gitu. Tapi kalau Bapak login sebagai admin, gitu ya, akun resmi itu nanti NIK-nya full 16. Begitupun nanti kalau si petani tersebut NIK-nya itu tidak sesuai format, misal hanya 15 digit atau menggunakan 17 digit atau 20 digit, nanti di aplikasi yang Android ini bisa langsung mendeteksi. Kan saya tahu kan, belum masuk yang ini. Bapak ini artinya hanya itu NIK-nya tidak sesuai format, terlalu panjang, terlalu pendek, ada simbolnya, ada hurufnya, padahal yang namanya NIK itu pure 100% angka, tidak boleh ada huruf, tidak boleh ada simbol tertentu. Begitu. Nah, kemudian apakah admin itu bisa mengedit, mengubah, memperbaiki data poktan di aplikasi Android ini? Jawabannya adalah bisa. Jadi fungsinya Android ini untuk membantu Bapak memperbaiki data-data yang menurut Bapak ini perlu diperbaiki. Misal datanya si A ini sudah kita misalnya ngecek atau si B ini sebenarnya NIK-nya kurang pas, alamatnya ganti dan sebagainya. Nanti di aplikasi ini membantu itu. Nanti manual booknya segera secepat mungkin kita kirimkan ke Bapak Ibu masing-masing. Nanti di manual book tersebut ada tutorialnya bagaimana cara mengubah poktan, bagaimana menambah anggota poktan, bagaimana menambah yang baru nih ke poktan bersama. Misal
saja dari Mungkin ada tambahan, mungkin saran saja Pak. ya Pak. Ada saran tambahan. Ini pernah kejadian saya alami 2 tahun kemarin. Ada satu kelompok tani yang ada di satu kecamatan di kabupaten saya. Ini saya cuma menyarankan saja bagaimana dengan versi 2 ini untuk masalah keamanan. Karena posisi web kemarin saja kejadiannya begini Pak. Satu kelompok yang komoditinya hanya horti, tapi pada saat teman-teman admin akan cetak berubah jadi komoditi padi sawah semua. Berarti keamanan bisa orang hacker, apalagi dengan basis Android. Android akan mudah, makanya saya cuma menyarankan bagaimana dengan keamanan data kita di seluruh Indonesia untuk masalah simultan. Mungkin itu tambahan Pak. Baik, terkait keamanan ini memang salah satu concern utama ya. Yang namanya pengembangan sistem itu yang paling utama justru yang kita perlu ini adalah keamanannya. Masalah fitur-fiturnya itu nomor 2 gitu. Penting juga, tapi yang paling penting adalah keamanannya, kerahasiaannya. Nah, sebenarnya aplikasi Android ini hadir untuk memperbaiki salah satunya adalah tingkat keamanannya Pak, gitu ya. Jadi memang untuk simultan yang versi dulu karena berbagai macam alasan memang secara keamanan mungkin kurang baik, tapi untuk yang versi Android ini kita mencoba memperbaikinya Pak. Kami rasa untuk yang versi Android ini untuk tingkat security-nya akan lebih aman dari yang sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan terus melakukan review Pak. Kira-kira ada celah nih yang di Android, ada celah nih yang di sini. Begitu kita akan terus bekerja itu. Kita punya tim sendiri untuk mengawasi jaringannya, gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya mencoba mendengarkan dari yang lain lagi. Silakan Bapak Ibu. Yang lain. Ya, silakan. Dari mana Bu? Ya, saya dari Kabupaten Kumparan Suntutan Pak. Ini Bu Esther ini. Ya, benar. Jadi gini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, karena saya baru join beberapa menit yang lalu, jadi saya tidak mengikuti semua materi dari Bapak. Yang ditanyakan begini Pak, bisakah tamu dari guest itu bisa mencari data petani ini? Karena begini Pak, beberapa hari yang lalu kami ada pemeriksaan dari BPK. Kami kesulitan untuk mencari nama petani yang menerima bantuan masuk melalui cash, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya memang pernah mengajukan pergantian password untuk semua admin BPP karena masalah keamanan dari akun tersebut. Namun mungkin karena saya pernah mengajukan pergantian password, untuk pengajuan pergantian password yang kedua saya ditolak. Jadi kalau bisa Pak, melalui ini saya mohon untuk Kabupaten Kumparan Suntutan bisa dilakukan pergantian password untuk semua admin kabupaten. Demikian Pak, terima kasih. Baik, kita mau langsung jawab nih. Mohon maaf agak cerit. Nah, semoga tidak nyampe situ lah ya. Nah ini Bapak Ibu, tadi langsung nih kita jawab. Jadi Bapak Ibu nanti di aplikasinya silahkan di menu nomor 2 paling bawah daftar petani nih. Nah saya mau anotasi dulu di daftar petani sini. Kalau kita bisa lihat yang atas ini adalah kabupatennya, di bawah adalah kecamatannya. Jadi tadi saya masuk menggunakan guest, jadi masuk menggunakan tamu. Nah Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat di bawah sini ada kecamatan, daftar petani di Porsea. Membacanya Porsea atau Porsea? Porsea. Nah, di sini kita bisa lihat kecamatan, desa, kota, nama, jenis kelamin, alamat, NIK,
nama di KTP, alamat di KTP, nah ini status dan tanggal lahir. Yang ibu maksud kan seperti ini tadi, by name. Nah, Ya, by name. ya ini kita bisa tinggal gini aja Bu. Misal ibu tadi sedang di desa A, ya mau filter nih di desanya. Nama desanya kebetulan cuma Patan ini yang di apa di Porsia. Kecamatan Porsia ini cuma ada Patani kebetulan. Nanti itu dihubung bahas, masukkan saja nih. Nah, misal saya mau search namanya misal Sinta. Nah, ketahuan nih, Sinta M. Dia di desa Patani 1, Kecamatan Porsia. Poktannya namanya Parbagasan. Nah, saya mau ganti deh, bukan saya mau selain nama Sinta, saya mau cari nama Rahman. Nah, ini Rahman. Jenis kelaminnya laki-laki. NIK-nya, mohon maaf kalau US NIK-nya kita sekian ini karena ini kerahasiaan data. Kalau kita login sebagai admin, nah login-nya akan hilang, otomatis NIK secara full akan terbaca. Gitu. Ya kan? Berarti Kamu berarti bisa Pak Saud. cuman bisa ngecek ada keperluan. Nah ini Saud. Saud itu orang ini apa ya? Saud Kan nanti sih. peraturan proposal udah masuk atau belum? Belum bahas itu di mana sih semalu mana? Jadi ini bisa dipoto kalau itu udah di sim foto. Kan tak perlu harus. Ya nanti Langsung buat admin dulu kan? Cari sendiri lah ya di sini ya. Ini dari Natal, ada Nias, ada ini saya Sumatera Utara. Nah, ini ada foto, sudah ada fotonya nih, cantik nih, selfie. Begitu Bapak Ibu. Terjawab ya Bu ya. Mengenai password Pak. Nah, mengenai password, Ibu ajukan pertanyaan di sini Bu. Pertanyaan sih, bantuan di sini. Nah ini. Nah ini. Di sini Ibu nanti ini akun. Ya. Di sini ini nomor Ibu sampaikan di sini 08 berapa yang bisa dihubungi. Nah ini Ibu masukkan saja. Mohon petugas ini passwordnya bisa diubah. Itu misal ya, jelek aja pertanyaannya sampaikan di sini Bu ya. Ya nanti Ibu mau tanya-tanya lain-lain tentang Poktan, terkait KEP, terkait petani milenial, silakan masukkan juga di sini. Nanti semua Bapak Ibu melalui media ini nanti segera mungkin kami sampaikan, kami tanggapi maksudnya, gitu. Baik. Pak. Oh iya, satu aja ya, yang lain nanti misalnya ya, silakan Pak Ibu. Terkait dengan pemeriksaan internal Pak, apakah boleh kita karena mungkin keribatan dan masalah waktu dalam pencarian data, apakah boleh dalam pemeriksaan internal atau pemeriksaan keuangan kita membagikan password Pak untuk BPK atau inspektorat seperti itu Pak? Baik, maksudnya inspektorat daerah ya? Ya, baik inspektorat daerah ataupun provinsi Nggak seperti boleh itu lah. Pak, Bukan. ataupun Mana? BPK Pak. Baik, jadi kalau yang inspektorat pusat, BPK pusat itu kan sudah ada akunnya sendiri. Ini maksudnya mungkin yang BPK provinsi atau BPK kabupaten dan sebagainya lah ya, yang di daerah. Nanti ini kan terkait kebijakan ya. Terkait kebijakan mungkin yang lebih cocok menjawab itu Ibu Mary ini, atau mungkin dari penyuluhan. Teman-teman kita yang di pusat penyuluhan siapa ya ini? Pak Hari, Bu Mary, atau Pak Joko, atau siapa ini ya? Saya sebenarnya bisa menjawab, cuma karena yang ada yang lebih berwenang. Mana lo mati lo? Yang dari pusat
pusat, bos. Baik, tadi pertanyaannya apa Mbak? Terkait dengan pemeriksaan internal, gimana? Apakah kita boleh membagikan password untuk BPK ataupun inspektorat? Jika untuk BPK kan biasanya nanti ada suratnya Mbak ya. Ada suratnya, itu bisa Mbak kalau dengan BPK langsung. Yang penting ada apa namanya surat tugasnya, surat daftar apa namanya pemeriksaannya tersebut. Jika ada dasarnya boleh. Baik Bu. Baik, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan saya. Selamat siang. Meriksa. Ya, terima kasih ya Mbak. Sehat-sehat ya. Ya, salam sehat. Cantik juga tadi ya. Ini sudah sesuai jadwal, sudah jam 12. Ini mungkin satu pertanyaan lagi aja ya. Nah, Pak Kadio. Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan Kalau besok disampaikan ada juga, kan? di tombol bantuan Besok? di Besok aplikasi baru. yang paling bawah ya. Seru. Sekarang pertanyaan terakhir di tulang bawah, silakan Pak. Lampung. Tulang bawah barat, Pak. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu ini ya. Untuk di versi Android ini, apakah tetap bisa mengimpor menggunakan CSV? Begitu. Jadi kan kalau yang versi dari kemarin kita bisa mengimpor melalui file tipe CSV. Nah, apakah dengan yang ini juga bisa impor dengan file CSV? Gitu Pak. Terima kasih. Gak usah panjang-panjang, nanti tak kelamaan. Sudah Iya. 12 lebih 3 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan dari Bapak yang tulang bawah nih. Secara lokal ini kayaknya orang Jawa ini. Jadi gini ya Bapak Ibu, yang di simultan versi lama itu kita bisa import Excel atau CSV. CSV. Itu untuk contoh data anggota Poktan itu bisa upload atau import Excel. Nah, untuk yang versi Android justru sebenarnya peruntukannya itu agar tidak perlu kita bikin di Excel dulu, habis itu di import. Nah, kan pengennya itu kalau yang di visinya kita itu kalau yang di Android itu kita ke lapangan, isinya lebih sederhana, formnya tidak sebanyak yang di web, ke lapangan, kita isi secepat itu pengennya kita itu. Tapi kalaupun diperlukan bisa import CSV, ya nanti kita akan tambahkan fitur import CSV Pak. Gitu ya. Cuma resikonya itu kan semua pasti ada resikonya Pak ya. Resikonya adalah data NIK yang ada di CSV itu seringkali kita temukan, adalah tidak sesuai format. Entah itu ada simbol petiknya, entah itu ada simbol tanda serunya, entah itu hanya 10 dikit, entah itu kosong. Nah, kalau di CSV itu kelemahannya bisa cepat seperti itu, cuma kerentanan NIK formatnya salah itu tinggi sekali Pak. Jadi visi kami itu memang pakai Android agar tertib administrasi Pak. Pertama NIK, nama dan alamat. Ini kayak